Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup dalam hidup kami, dan kami senantiasa selalu dibimbing oleh Tuhan. Ketika kami di dalam kondisi yang sulit, Tuhan ada beserta kami. Di dalam kondisi yang senang, Engkau juga menyertai kami. Kami mohon Tuhan, kiranya kami boleh semakin menyadari Tuhan itu ada, Tuhan itu memelihara kami, dan juga hidup di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui kebenaran Alkitab. Kami mohon Tuhan boleh bentuk kami, bimbing kami, supaya kami boleh memiliki hati seorang murid, hati yang mau belajar dengan rendah hati apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kiranya kami boleh merindukan, kami bisa mengetahui kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan yang berdosa dan lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami satu-satunya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sejarah kekristenan, ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Bunyan. Dia lahir di abad ke-17 dan dia lahir di negara Inggris. Dia adalah seorang penulis dan pengkhotbah dari kelompok Kristen yang menamakan diri itu Puritan. Ya, kelompok Puritan sangat menekankan bagaimana bisa mengaplikasikan doktrin di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan yang secara khusus, detail-detail bidang kehidupan, baik kesehatan, keluarga, ekonomi, mereka coba tarik doktrin yang kuat yang mereka sudah pahami itu ke dalam bidang-bidang kehidupan. Umur dari John Bunyan itu tidak panjang, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya 59 tahun, tapi kehidupannya itu boleh menyatakan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa besar. Kita tahu kalau mendengar kata John Bunyan, itu biasanya kita tahu bahwa dia penulis dari sebuah buku Pilgrim's Progress, perjalanan seorang musafir, yang menggambarkan kehidupan kekristenan dari tersesat sampai menemukan kepastian di dalam Yesus sampai janji hidup yang kekal di dalam surga. Tetapi salah satu tulisan John Bunyan yang tidak kalah penting itu berjudul Anugerah Berlimpah bagi Pendosa Terbesar, Grace Abounding to the Chief of Sinners. Kita ini adalah orang berdosa, tapi sebenarnya kita bisa menyadari kita tuh sangat berdosa. Kita punya dosa yang sangat besar, tetapi Tuhan juga memberikan anugerahnya yang begitu besar. Nah, tulisan ini unik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena apa? Karena Bunyan itu menulis ketika dia dipenjarakan selama 12 tahun di zaman tersebut, di abad 17. Kenapa dia bisa dipenjarakan? Bukan karena melakukan pembunuhan, bukan karena melakukan kejahatan, justru karena melakukan firman Tuhan. Dia berkhotbah, dia mengabarkan Injil kepada banyak orang. Kenapa bisa masuk penjara? Karena pada waktu itu gereja Anglikan itu sangat berkuasa di negara Inggris, di kerajaan Inggris, sehingga mereka memberikan peraturan bahwa bila ada orang-orang Kristen yang beribadah secara ilegal di luar gereja kami, di luar gereja Inggris, di luar gereja Anglikan, maka mereka harus dikeluarkan dari gereja tersebut, akan dikejar, ditangkap, diberikan hukuman. Jadi gereja Anglikan pada waktu itu memang sangat berkuasa dan mereka bisa melarang kegiatan ibadah dari orang-orang Kristen sendiri. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kelompok Puritan ini ya tentu ada hal yang tidak sesuai dengan gereja yang berkuasa pada waktu itu, dan mereka tetap mau beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, meskipun dianggap secara ilegal oleh negara, oleh gereja yang berkuasa pada waktu itu. Dan kemudian akan ditangkap ya, kalau beribadah secara ilegal di luar gereja Inggris, mereka akan ditahan, ditangkap tanpa uang jaminan sampai dia tunduk pada kekuasaan gereja Anglikan. Nah, John Bunyan ini kan suka berkhotbah, dia diberikan talenta untuk berkhotbah, meskipun ada peraturan tersebut, sudah, tidak apa-apa, yang penting kita beribadah, mengajarkan firman yang benar. Jadi dia ketangkap itu waktu dia melakukan pelayanan khotbah. Apa respons John Bunyan? Dia tetap berkhotbah. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Roh Allah itu memberikan dia talenta untuk
berkhotbah. Tuhan sudah memberikan anugerah kepada John Bunyan itu berkhotbah, justru kalau tidak berkhotbah maka itu adalah melanggar hukum Tuhan. Bunyan akan dibebaskan dari penjara dengan satu syarat, yaitu tidak berkhotbah lagi, berhenti berkhotbah. Wah, gereja Anglikan ini sangat keras juga pada waktu itu. Dan kemudian apalagi gereja Anglikan itu tahu background dari John Bunyan. John Bunyan ini hanya seorang tukang solder. Tukang solder panci gitu ya, panci yang bolong disolder dengan timah dan solder ditutup. Membenarkan pisau-pisau yang sudah patah misalkan ya, atau bengkok. Dia hanya tukang biasa. Kenapa dia bisa berkhotbah membentuk jemaat sendiri? Bukan saja itu Bapak Ibu Saudara sekalian, John Bunyan ini tidak berpendidikan. Ya, dia tuh meneruskan usaha keluarganya itu turun-temurun ya, tukang timah ya, tukang perabotan lah, tukang perkakas. Itu kalau zaman sekarang mungkin tukang membetulkan pipa-pipa, pompa air dan lain-lain seperti itu. Dia itu keluarga sederhana, miskin. Bukan saja itu, kenapa dia bisa jadi pendeta? Kenapa dia berkhotbah? Dia nggak pernah sekolah teologi, dia nggak pernah ditahbiskan oleh gereja Anglikan pada waktu itu. Ngapain berkhotbah? Berhenti saja. Tetapi itu bertentangan dengan hati Bunyan yang sudah dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan membuat John Bunyan ini tidak berhenti, tidak mundur di dalam pelayanannya. Karena tahu ini panggilan Tuhan. Meskipun tentu ini adalah kasus yang exception ya. Kasus khusus. Kasus khusus, dia tidak berpendidikan, tidak sekolah teologi, tidak ditabiskan, tapi kok bisa memimpin jemaat ya? Itu exception. Pada umumnya ya, harusnya seorang hamba Tuhan itu ada kesempatan belajar di sekolah, dan kemudian juga ditabiskan. Tetapi itu semua peraturan manusia. Ada exception yang Tuhan berikan kepada orang khususnya. Tapi bukan berarti kita melawan hal-hal yang umum, yang baik itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi Bunyan berhenti berkhotbah itu berarti berhenti menggunakan anugerah Tuhan, berhenti menghargai anugerah Tuhan, maka sebagai penghormatannya kepada anugerah Tuhan, penghayatannya terhadap anugerah ini, dia mau tetap setia melayani Tuhan. Meskipun susah, meskipun harus dipenjara 12 tahun. Itu 12 tahun itu sangat lama sekali ya. Tapi dia mau berkhotbah. Kemudian di dalam penjara itu dia menulis tulisan ini. Anugerah berlimpah bagi pendosa terbesar. Ya, buku ini bertuliskan tentang pergumulan rohani Bunyan yang sangat mendalam. Dia memaparkan begitu banyak anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi dia sadar dia itu harusnya tidak dapat anugerah tersebut. Malah mendapatkannya. Dia miskin, dia tidak berpendidikan, dia minder, dia itu hidupnya tidak ada apa-apa sama sekali. Kok Tuhan mau memakai dia, melayani dia secara khusus lagi. Bukan saja itu, ketika sebelum pertobatan John Bunyan, dia juga adalah seseorang yang suka berkata-kata kasar, mengumpat, menghina, bahkan menghujat nama Tuhan juga. Dia menganggap Allah itu tidak ada, Allah itu sangat rendah. Dia bahkan suka bohong. Dan dia dalam kehidupannya itu menolak Tuhan. Menjauhi agama, menjauhi segala yang baik. Itu adalah dosa-dosa dari John Bunyan. Apa sih yang layak bagi John Bunyan? Sudah berdosa, sudah menolak Tuhan, menolak segala yang baik. Kata-kata kasar, mempengaruhi banyak orang, menyakiti hati orang dengan kata-katanya. Apa sih yang layak? Harusnya mati saja. Orang itu nggak berguna kok. Orang itu tuh sampah masyarakat, tetapi Tuhan mau mengambil sampah masyarakat tersebut, Tuhan ubah dengan anugerah khususnya, exception itu, pengecualian itu, membuat John Bunyan melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Atas latar belakangnya ini, dia menulis bahwa anugerah Tuhan itu tidak layak saya terima, kenapa Tuhan mau pakai saya? Bukan saja itu Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan lagi sedikit lagi tentang John Bunyan. Dia itu pernah berkali-kali nyaris mati ya, tapi ditolong Tuhan. Setidaknya ada 4 kali dia pernah mati, yaitu pernah terjatuh ke dalam sebuah teluk di laut dan hampir saja tenggelam, tapi Tuhan selamatkan. Padahal siapa dia? Sampah masyarakat. Orang berdosa,
Mati keteluk nggak masalah lah, malah ganggu kan, hidup justru malah ganggu masyarakat. Jatuh dari sebuah kapal ke dalam sungai tapi selamat lagi. Waktu di Padang bersama dengan temannya, ya ada seekor ular lewat. Lalu John Bunyan itu memukul punggung ular tersebut, kan dia orang yang benci juga ya, benci dengan ciptaan Tuhan. Dia pukul punggungnya ya, bukan kepala ular, harusnya kan kepala ular ya, kita meremukan kepala ular, mati dia. Tapi ini pukul punggung ular ya, punggung ular itu sampai ularnya pingsan. Lalu dengan iseng dia membuka paksa mulut ular itu dengan tongkat. Dengan tongkat dibuka, lalu iseng mencabut taring dari ular tersebut gitu ya. Cabut. Ya dia itu wah ini hatinya tuh ingin melawan terus ya, menyiksa binatang seperti itu ya. Nah kalau dia kecerobohan dia itu dia bisa kena bisa atau racun dari ular yang dia mainkan ya dengan kekerasan itu. Lalu ketika dia jadi tentara di Inggris juga zaman dulu harus wajib militer ya. Dia itu tugas untuk mengepung musuh dan waktu itu dia bertugas menjaga situasi lokasi di mana sedang berperang ya negara Inggris tersebut, kerajaan Inggris tersebut. Lalu ketika mau berangkat menjaga, salah seorang temannya itu mengatakan, John Bunyan, saya yang menggantikan kamu ya untuk tugas memantau camp musuh ini. Jadi dia tukeran dengan John Bunyan, temannya ini ya. Lalu Bunyan ya setuju, ya udah. Tetapi ketika beberapa lama waktu berlalu, ternyata orang yang menjaga, yang menggantikan posisinya Bunyan, malah tertembak kepalanya oleh musuh dan tewas. Bapak Ibu sekalian, kalau dia merenungkan kehidupan demi kehidupan, masa lalu yang begitu banyak. Masa lalu yang ketika dialami bagi dia biasa aja. Saya tenggelam, selamat. Saya jatuh dari kapal, selamat. Saya mainin ular ya, selamat gitu ya. Kemudian dia menjadi wajib militer, bisa selamat juga. Harusnya dia yang mati, tapi malah temannya. Kenapa ya? Ya, kasus-kasus ini pun Bapak Ibu sekalian seringkali kita tahu dan bahkan alami dalam kehidupan sendiri, kehidupan kita sendiri. Kita bisa nyaris mati, tapi biasa aja. Ya, nyaris mati, kecelakaan. Saya tahu ada beberapa orang yang kecelakaan, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kecelakaan dari motor tersebut, dia yang hidup, temannya mati, apakah kehidupannya langsung berubah, langsung bertobat karena diselamatkan dari ancaman kematian? Tidak juga. Kehidupannya tetap malas-malasan, ya, menjauhi Tuhan. Lalu apa yang bisa mengubah orang tersebut supaya bisa semakin kehidupan yang bertobat? Tapi ada juga orang yang kecelakaan sampai pincang kakinya, sampai cacat kayak gitu ya. Tapi setelah itu dia kembali menyadari anugerah Tuhan. Saya diberikan hidup Tuhan oleh Tuhan, satu kali lagi saya hidup. Kesempatan masih ada saya untuk melayani Tuhan. Nah kenapa? Ada orang yang sama-sama hampir mati. Satu biasa aja cuek ya, malah makin berdosa ya. Justru kesempatan saya makin berdosa. Tapi ada satu lagi yang menyadari, wah saya harus lebih baik lagi dalam kehidupan saya. Nah penentu ini, Bapak Ibu sekalian, penentu kehidupan orang itu bisa berubah atau enggak adalah anugerah Allah itu ada atas dia atau tidak. Penderitaan seberat apapun dialami orang, kalau orang itu tidak dapat anugerah Tuhan, dia nggak akan bisa melihat penderitaan itu berdasarkan perspektif Allah sendiri. Dia anggap biasa aja. Ya saya baik, saya hebat, maka selamat. Kayak gitu ya. Ada kalanya di dalam kehidupan kita itu kita bisa melihat ada yang sakit, ya, tapi Tuhan sembuhkan. Bukankah itu anugerah? Ada kalanya kita hampir terhilang dalam dosa, terjebak dalam doktrin maupun gereja yang sesat, gereja yang salah. Tapi Tuhan arahkan hidup kita dalam terang firman-Nya sehingga kita bisa menemukan jalan yang benar dan kita bisa memiliki kehidupan yang bertobat. Nah itu juga adalah anugerah. Ada kalanya juga orang yang kita kasihi hampir mati karena kecelakaan, dia bisa selamat. Itu adalah anugerah. Anggap kebalikannya terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengalami penderitaan dan hal yang buruk, hal yang menyedihkan dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa sebut itu anugerah? Penderitaan ini adalah anugerah. Oh, ini tidak sembarangan mengatakan kalimat ini. Penderitaan ini adalah anugerah. Tidak bisa. Karena apa? Kita harus melihat di balik penderitaan tersebut maupun di depan penderitaan tersebut. Penderitaan ini apakah karena
kecerobohan kita seperti John Bunyan main-main dengan ular gitu ya? Ataukah karena kita sudah baik-baik kok, sudah sungguh-sungguh takut akan Tuhan tapi tetap menderita, kita tahu sumber penderitaan itu dari mana. Nah kemudian di balik penderitaan, kita bagi orang percaya itu kita punya penghiburan yang luar biasa besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di balik penderitaan itu ada rencana Tuhan yang baik. Ini kan biasanya penghiburan yang dikatakan oleh orang-orang Kristen, betul. Sekalipun kita menderita, di depan kita, di baliknya itu ada rencana Tuhan yang baik. Karena apa? Itu membentuk kita semakin dewasa di dalam Kristus, minimal semakin dekat Tuhan. Kita menderita, cari siapa? Kita butuh pertolongan, manusia nggak bisa tolong. Cari siapa? Tuhan. Di balik penderitaan, di depan penderitaan, kita harus belajar melihat Tuhan bekerja. Ini juga adalah anugerah. Maka kita bisa katakan, penderitaan adalah anugerah Tuhan. Karena kita mengerti di balik penderitaan itu apa, dan di depan penderitaan itu dari mana. Kalau dari dosa, kita bertobat. Kalau karena kita sudah benar, gak masalah. Seperti Ayub misalkan ya. Saya tetap memuji Tuhan, sekalipun saya menderita. Karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa ini, Bunyan memiliki kerinduan yang besar untuk memuji anugerah Allah yang telah menyelamatkan dia dan mau melayani di dalam pelayanan Injilnya. John Bunyan gak punya gelar. Tapi yang dia punya itu adalah kemampuan berkhotbah. Dia senang melayani Tuhan. Orang juga senang dengar khotbahnya. Maka itu yang terus dia bisa lakukan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Dia itu tukang biasa kok. Tukang pipa gambarannya. Tukang solder zaman itu. Dapat disimpulkan, hidup John Bunyan itu dimenangkan oleh anugerah Allah. Hidup John Bunyan diubahkan oleh kuasa dari anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita ini diubah oleh situasi dan kondisi? Kalau baik, sukacita. Kalau buruk, langsung sedih luar biasa tanpa pengharapan. Bukan ya. Hidup kita itu harusnya diatur atau dikendalikan oleh anugerah Tuhan semata. Dipimpin oleh Tuhan sendiri, bukan situasi dan kondisi yang bisa berubah. Tapi kita berpegang pada lengan yang kekal itu, Tuhan yang kekal itu. Apakah kita mengerti anugerah Allah yang begitu besar dalam hidup kita? Apakah kita ingat pemberian Allah yang begitu sempurna itu? Sudahkah kita mengecap anugerah Tuhan? Sudahkah kita melihat Allah yang begitu beranugerah itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Sekalipun kita berdosa, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Sadarkah kita akan anugerah Allah yang begitu besar ini? Maka dari itu penghayatan kepada anugerah Tuhan kita harus lakukan. Minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, saya butuh pengertian akan anugerah Tuhan. Itu pun anugerah Tuhan. Tuhan, saya butuh melakukan firman Tuhan. Itu pun anugerah firman Tuhan. Memohon seperti orang miskin, kalau tidak dapat uang, saya nggak makan. Minta. Apa kita perlu menjadi orang miskin dulu supaya kita bisa memohon dengan sangat kepada Tuhan? Gak perlu kan? Apa Tuhan tuh harus tegur kita dulu, disiplin kita dulu, baru kita sadar kita harus rendah hati dan datang kepada Tuhan, minta anugerahnya. Yang namanya anugerah itu Bapak Ibu Saudara sekalian gratis. Yang namanya anugerah itu tidak perlu usaha atau jasa kita, tapi diberikan oleh Tuhan. Yang namanya anugerah itu diterima oleh kita padahal kita tidak layak menerimanya. Nah ini adalah pemberian yang Tuhan berikan begitu tak terbayangkan dan juga melampaui segala akal manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merenungkan apa artinya menghayati anugerah Allah itu di dalam 3 hal yang akan kita bahas. Kalau kita mengatakan menghayati anugerah Allah, itu berarti apa? Kita mengalami anugerah Allah. Kita merasakan anugerah Allah. Kita mengerti, mengetahui, dan juga memahami dengan sungguh-sungguh makna anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada 3 hal yang kita bisa renungkan pada hari ini. Yang pertama, menghayati anugerah Allah berarti kita mengucap syukur atas anugerah umum dari Allah. Mengucap syukur atas anugerah umum dari Allah. Anugerah umum itu apa? Ya.
Pemberian Allah secara umum kepada semua umat manusia. Kita sudah belajar hal ini di dalam teologi reform, sudah dijelaskan sekali ya, bagaimana Tuhan itu menyatakan anugerahnya secara umum. Setiap golongan, setiap jenis kelamin, setiap orang dari berbagai suku, orang yang dosanya melimpah, orang yang terus menahan untuk melakukan dosa, orang miskin, orang kaya, dapat hal ini, anugerah umum. Good providence of God. Inilah anugerah umum yang Tuhan berikan pada semua umat manusia, pemeliharaan Allah yang baik atas umat manusia semuanya tanpa terkecuali. Ya, janin pun ya di dalam rahim ibu mendapatkan anugerah umum. Orang sampai menghembuskan nafas terakhirnya, dia tetap dapat anugerah umum. Itu anugerah untuk semua orang. John Calvin mendefinisikan common grace itu sebagai apa? Sumber segala kebajikan dan pencapaian manusia. Orang bisa melakukan kebajikan. Orang bisa melakukan pencapaian manusia. Bisa bekerja, bisa dapat uang, ya, bisa bangun rumah, bisa berkeluarga, bisa hidup di bumi ini, itu karena anugerah umum. Sekalipun John Calvin katakan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya, yang belum percaya kepada Yesus Kristus dan belum dapat anugerah yang menyelamatkan. Setiap orang bisa berbuat sesuatu, itu anugerah Tuhan. Itu roh Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Manusia bisa membuat vaksin, membangun kota, mengembangkan teknologi, ya. Terus punya kemampuan melukis, bernyanyi, dan lain-lain. Itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Bahkan ada orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang belum percaya kepada Kristus pun mereka lebih kelihatannya, lebih bisa disiplin rohani. Mereka bisa berpuasa, mereka bisa berdoa dengan tekun. Kita pernah nggak ya berdoa ambil waktu di restoran, ya? Banyak loh di Indonesia ini yang lagi makan siang, terus setelah makan mereka ke satu ruangan yang memang disediakan. Untuk ngapain? Berlutut berdoa. Bagi saya, Bapak Ibu Saudara, waktu melihat orang tersebut aneh ya. Ini pemandangan yang aneh, ya, pemandangan yang unik. Kenapa mereka bisa disiplin demikian? Berdoa loh, ketemu Tuhan. Jumlahnya juga enggak sedikit. Banyak yang berkumpul di satu tempat di restoran. Kalau kita kan makan ya, wah makan, senang, happy, lupa berdoa. Ya, doanya pas sudah sesuap misalkan ya, wah gimana ya? Setelah makan langsung buru-buru, yuk makan lagi ya, nyenek lagi atau apa. Wah, kita tuh orang Kristen atau orang yang cari Tuhan ya. Orang yang belum dalam Kristus bisa disiplin demikian. Itu karena apa? Anugerah umum. Itu yang membedakan. Maka tuntutan orang Kristen itu harus melebihi orang yang dapat anugerah umum. Ya, mereka bisa menyumbang luar biasa. Di Solo jadi ada tempat ibadah yang luar biasa besar. Karena apa? Sumbangan. Ya, menjadi sebuah hal yang wah bangga bagi orang-orang yang belum dalam Kristus. Kenapa ya? GRI Solo kalah ya, kalah sama luas begitu gedungnya dan begitu besar ya, kalah. Ya ini adalah anugerah umum Tuhan ya. Mereka bisa buat tempat ibadah yang bagus, yang mahal, yang megah, yang bukan orang Kristen. Itu karena apa? Anugerah umum Tuhan. Mereka memanfaatkan anugerah umum Tuhan untuk bisa melakukan apa yang mereka kehendaki. Meskipun itu melenceng. Karena apa? Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu begitu sangat melimpah. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 145 ayat 9. Kita bisa lihat di slide juga ya. Bisa lihat di slide atau di dalam Alkitab kita masing-masing. Mazmur 145 ayat 9. Mari kita buka suara, kita baca. Ini adalah ayat bagi anugerah umum ya. Tentang anugerah umum Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Inilah kasih yang universal. Inilah anugerah yang universal.
Tidak ada satupun manusia yang tidak dikasihi oleh Allah. Semua orang di bumi ini dapat menikmati ciptaan Tuhan, dapat hidup karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mereka bisa mengembangkan talenta lebih daripada kita. Itu anugerah Tuhan juga. Dalam Matius 5 ayat 45, saya bacakan ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Pada ayat ini dijelaskan pendahuluan, yaitu ciri-ciri orang Kristen, anak-anak Tuhan, yaitu apa? Hidup penuh kasih. Dari mana orang yang belum dalam Kristus bisa mengetahui kita adalah orang Kristen? Penuh kasih, penuh anugerah, penuh kemurahan Tuhan. Dan kemudian mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan bahkan Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Berdoa bagi yang menganiaya kamu. Itu adalah ciri orang Kristen. Nah kemudian Tuhan memberikan alasan, kenapa sih kamu harus mengasihi Tuhan? Kenapa sih kamu harus mengasihi sesamamu? Kenapa sih kamu harus mengasihi musuhmu? Berdoa bagi musuhmu. Kenapa? Tuhan katakan anugerah umum. Aku memberikan matahari kepada musuhmu. Aku memberikan hujan kepada musuhmu. Aku memberikan semuanya untuk kalian. Kenapa kalian tidak mau menaati perintahku untuk saling mengasihi? Allah katakan demikian. Orang Kristen punya tugas yaitu menyatakan anugerah umum Tuhan atas sesamanya. Karena apa? Karena Tuhan beranugerah secara umum, secara universal. Ayat selanjutnya Yakobus 1 ayat 17 saya bacakan lagi. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Ya, pada bagian ayat ini Timothy Keller itu memberikan komentar bahwa tidak peduli siapa yang melakukannya. Setiap tindakan kebaikan, kebijaksanaan, keadilan, dan kecantikan diberdayakan oleh Tuhan. Tidak peduli siapa yang melakukannya. Itu diberdayakan oleh Tuhan. Orang bisa berbuat baik, orang bisa membangun rumah, orang bisa berkarya seni, orang bisa melakukan berbagai talenta, berjualan, berdagang, berbisnis. Tidak peduli siapapun, kalau mereka bisa melakukannya, ya tindakan kebaikan, kebijaksanaan, keadilan, dan kecantikan pun itu dari Tuhan. Apakah semua orang Kristen itu pasti ganteng-ganteng mukanya, cantik-cantik? Kan enggak kan ya. Ini anugerah umum. Mereka bisa ganteng, bisa cantik, iya udah itu anugerah Tuhan kok. Tapi mereka belum mengenal Yesus. Sayangnya itu saja. Ini adalah semua dari Tuhan. Tuhan memberikan karunia, kebijaksanaan, bakat, keindahan, keterampilan yang baik dengan murah hati. Yaitu dengan cara yang sama sekali cuma-cuma. Dia memberikan semua hal itu ke seluruh umat manusia terlepas dari keyakinan agama, ras, jenis kelamin, atribut lainnya. Di dalam memperkaya, mencerahkan dan melestarikan dunia. Dunia masih bisa ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kalau enggak sudah kapan hari itu sudah binasa dunia ini ya. Sudah eksploitasi semua, eksploitasi alam, eksploitasi manusia, punah manusia itu kalau tidak ada anugerah Tuhan. Itulah keindahan anugerah umum ini. Dan setidaknya kita bisa merenungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 4 tujuan anugerah umum diberikan pada umat manusia. Ya, ada 4 tujuan. Yang pertama adalah menyatakan Allah ada. Aku ada. Siapa sih yang pertama kali mengabarkan Injil kepada orang yang belum kenal Kristus? Tuhan. Kalau orang Kristen diberikan tugas, kabarkan Injil, kerjakan amanat agung. Yang sudah mengerjakan itu adalah Tuhan sendiri. Dengan apa? Anugerah umumnya. Aku ada. Aku di hadapanmu. Allah itu ada kok. Justru Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah tahu Allah itu ada, kita harus terus cari Dia, mengenal Dia, dekat-dekat dengannya. Orang-orang ateis mengatakan Allah tidak ada. Allah tidak ada. Allah tidak ada, Allah tidak ada, Allah tidak ada, dia sedang melukai hati nuraninya sendiri. Setiap dia ucapkan Allah tidak ada, lukai diri. Allah tidak ada, lukai diri. Karena Allah ada.
Waktu berkata Allah tidak ada, dia sedang menggunakan anugerah umum Tuhan untuk bisa berkata Allah nggak ada. Maka dari itu ada seorang yang mengatakan untuk bisa menjadi ateis itu lebih punya iman yang besar. Karena apa? Dia harus melukai diri sendiri. Melukai hati nurani sendiri loh. Siapa yang lebih menyangkal diri? Orang Kristen atau orang ateis? Orang Kristen mengatakan Allah ada aja malu kok. Ya, berdoa di depan keluarganya sendiri, malu kok. Orang ateis, Allah tidak ada, lukai diri sendiri. Itu butuh iman yang lebih besar untuk menjadi ateis dibandingkan dengan orang yang teis. Karena Allah ada kok, lewat apa? Alam ciptaannya. Lalu yang kedua, anugerah umum itu menyatakan Allah itu maha kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ada orang yang mengatakan Allah itu kejam, Allah itu jahat, mereka juga sedang melawan hati nuraninya sendiri kok. Ya. Kalau kita katakan ya kepada orang tua kita ya, orang tua saya itu jahat, kejam, benci saya. Oh itu melukai hati nuraninya sendiri. Kamu bisa ngomong kayak gitu, orang tua yang ngajarin kamu bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kamu malah ngomong kayak gitu. Kalau kamu gak disekolahin, ngomong apa kamu? Kurang lebih kan kayak gitu kan ya. Itu melawan hati nuraninya, itu hatinya bebal sekali ya untuk mengatakan kata-kata yang kejam kepada orang yang begitu mengasihi dirinya sendiri. Allah itu tidak ada kasih sama sekali. Wah, itulah kenapa ya Alkitab mengatakan orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengatakan Allah itu ada itu orang yang bodoh itu betul-betul bodoh. Ya, betul-betul bodoh. Allah itu kejam, Allah itu tidak ada. Allah itu tidak ada kasihnya pada saya. Jawabannya apa? Anugerah umum Tuhan. Belum mengerti anugerah umum Tuhan. Butuh anugerah Tuhan. Kita bisa menghirup udara, mengeluarkannya. Siapa yang buat manusia? Tuhan ya. Dia untuk bisa berkata-kata. Nah biasanya orang-orang yang seperti ini kan terbentur dengan problem of evil ya. Kalau Tuhan baik, kenapa ada kejahatan? Loh kok nyalahin Tuhan ya? Yang buat jahat siapa? Manusia. Nah nih kadang nyalahin Tuhan ya. Tuhan kan baik, kenapa ada pembunuhan? Loh yang bunuh siapa? Ya, manusia kan, sesama manusia. Meskipun pada kasus-kasus tertentu oke lah ya. Tuhan pernah perintahkan banyak orang juga di dalam perjanjian lama untuk membunuh. Tapi itu adalah pembunuhan yang adil. Ya, yang adil berdasarkan perintah Tuhan sendiri. Dan Tuhan boleh memerintahkan orang untuk membunuh dalam kondisi tertentu. Dalam arti apa? Karena Tuhan pemilik hidupnya sendiri. Ya, hidup manusia itu. Tapi itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan yang mengatakan jangan membunuh. Tuhan ketika memerintahkan orang Israel misalkan ya, untuk membunuh orang-orang yang menyembah berhala, anak patung lembu emas itu, ya, itu karena bukan benci kepada manusia, tetapi kekudusan Allah mau dinyatakan. Nah Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan? Yang jahat itu manusia. Kita yang sudah dipercayakan kehendak bebas, kita lakukan saya ingin membunuh, mencuri, berzina, membuat orang lain menderita, saya ceroboh dalam melakukan firman Tuhan, itu kejahatan tuh muncul karena kita yang berdosa, ya, bukan karena Tuhan. Yang ketiga, tujuan anugerah umum adalah memberi kesempatan pada manusia untuk bertobat. Di dalam Roma 2 ayat 4 di situ dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu menuntun engkau kepada pertobatan? Ini 3 kali diulang ya. Maukah kamu itu anggap tidak ada kekayaan kemurahan hatinya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Kita abaikan. Nah, kenapa Tuhan masih memberikan anugerah umumnya? Supaya kita bertobat. Ya, bertobatlah. Tuhan itu sabar ya. Tuhan itu sabar seperti tukang kebun. Ya, ingin membuat tanaman itu bisa bertumbuh, dia sabar. Ya, sabar sekali. Menyirami, tekun tiap hari ya. Itu tukang kebun yang baik. Kalau tukang kebun yang jahat kan, wah ditarik ayo, atau salah ya itu. Atau diperlakukan dengan buruk. Kita seringkali memperlakukan orang juga demikian. Ada yang tumbuhnya baru 5 cm, kita tarik-tarik, ayo.
Ayo kamu tuh harus bisa lebih hebat, gue aja bisa kok kayak gitu. Masa kamu gak bisa sih? Wah, kita tarik-tarik orang ya. Pertumbuhan orang itu disirami dengan anugerah Tuhan, bukan dipaksa dengan keegoisan kita. Ya, itu supaya kita bertobat. Mari kita bertobat kalau kita merasakan anugerah Tuhan. Yang keempat, tujuan anugerah umum yang terakhir adalah manusia tidak dapat menghindarkan diri dari diri Allah. Tuhan itu omniscience, omnipotent, omnipresence. Tuhan itu maha tahu, omniscience. Tuhan itu maha hadir, omnipresence. Ya. Tuhan itu maha kuasa, omnipotence. Kita bisa apa sih? Ya, kita bisa apa Bapak Ibu Saudara? Mau lari juga nggak bisa. Tuhan ada di sana. Keberadaan kita ini sepenuhnya ditopang oleh Tuhan sendiri. Dan bentuk anugerah umum kita sudah tahu juga ya, belajar itu alam ciptaan Tuhan dan juga hati nurani. Dan juga dari hati nurani muncullah hukum pemerintahan atau moralitas atau budaya yang baik. Karena kita tahu budaya manusia ini adalah budaya campuran dari good and evil. Tapi kalau ada good-nya dari budaya, itu adalah hati nurani, itu adalah anugerah umum Tuhan. Ini bentuk anugerah umum, alam ciptaan Tuhan dan hati nurani. Kurang apa lagi sih untuk menyadari anugerah umum Tuhan? Yang kedua, menghayati anugerah Allah adalah dengan mengucap syukur atas anugerah khusus dari Allah. Ya, mengucap syukur atas anugerah khusus dari Allah. Anugerah khusus ini dikenal dalam teologi itu bukan special grace, tapi lebih ke arah saving grace. Kenapa ya? Mungkin karena supaya orang Kristen itu tidak eksklusif, ya, tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang beda jauh dengan orang lain. Jadi disebut oleh para teolog bukan special grace, tapi saving grace. Tetapi kita tahu bahwa saving grace, anugerah yang menyelamatkan adalah anugerah khusus. Enggak semua orang bisa percaya Yesus. Maksudnya anugerah khusus apa? Yaitu Tuhan menyatakan anugerah hidup kekalnya, menyatakan pribadi Yesus Kristus kepada orang yang mau Dia berikan anugerah. Dengan apa? Cara yang khusus juga. Semuanya khusus. Anugerah khusus dari Tuhan yang sejati, yang hanya bisa dikenal ketika Tuhan mau memberikan anugerahnya kepada orang yang khusus juga. Dan juga ketika anugerah ini diberikan itu dengan cara yang khusus, metode yang khusus juga. Semua spesial. Semua itu khusus diberikan kepada kita. Apakah kita mempercayai Yesus karena kita berbuat baik? Tidak. Apakah kita mempercayai Yesus itu karena bisa percaya Yesus itu karena kita itu hebat? Ya, bisa lebih baik dari orang lain, tidak berdosa? Tidak. Sama berdosanya. Upah dosa adalah maut, tetapi maut dikalahkan oleh kuasa di dalam Yesus Kristus, di dalam kebangkitannya. Maka untuk bisa memperoleh hidup kekal, itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Untuk bisa menghindar dari hukuman neraka yang kekal, untuk bisa memperoleh hidup yang kekal, itu hanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan ini disampaikan dengan secara khusus oleh Tuhan. Bahkan ini ayat yang mengagetkan kita semua. Ya, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah memilih. Efesus 1 ayat 4 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita tidak bercacat dan bisa hidup kudus di hadapannya. Ini adalah doktrin pilihan. Allah memberikan anugerah khusus, anugerah yang menyelamatkan dengan cara yang khusus, yaitu apa? Semau gue. Ya, sesuai dengan kerelaan hatiku, sesuai dengan kehendakku, sesuai dengan kedalatanku, aku memilih kamu untuk menjadi anak-anakku. Wah, ini adalah doktrin yang sangat luar biasa. Berarti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebelum Tuhan menciptakan dunia, Tuhan sudah memilih. Sebelum ada makhluk hidup, manusia belum ada, Adam dan Hawa belum ada, ya. Singa, macan, kuda, ular belum ada, Tuhan sudah memilih. Ya. Sebelum ada ruang dan waktu, Tuhan sudah memilih kita. Sebelum ada dosa sekalipun, Tuhan sudah pilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Sebelum ada pelayanan, Tuhan sudah pilih kita. Sebelum ada gereja, sebelum ada pekerjaan baik, sebelum ada apapun yang ada di bumi ini,
Tuhan sudah pilih kita di dalam kekekalannya. Aku akan memilih kamu sebagai anakku, akan percaya kepada Kristus, akan mengenal pengampunan Kristus, akan bertobat. Wah, luar biasa ya. Anugerah Tuhan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ini adalah anugerah yang kekal. Roma 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus. Bagi orang Kristen, melakukan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Hanya kekristenan yang mengajarkan demikian. Perbuatan baik, berdoa, beribadah, tidak menyelamatkan jiwa manusia yang harusnya masuk neraka. Hanya anugerah Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan. Hukum Taurat bukanlah sarana untuk memperoleh hidup kekal. Pekerjaan baik bukan sarana untuk memperoleh keselamatan. Bagi orang Kristen, kita harus melakukan hukum Taurat, harus. Tetapi sebagai respons anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Nah, tujuan wahyu khusus ada, Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu apa? Yaitu menyatakan kehendak Allah yang sejati. Ya, khususnya kehendak Allah di dalam keselamatan manusia berdosa. Jadi mau tahu kehendak Allah, Bapak Ibu saudara sekalian, di Alkitab. Nggak usah kayak anak kecil, ya, anak remaja, pemuda tanya kehendak Allah itu apa sih dalam hidupku? Alkitab baca aja, kenapa sih? Tanya-tanya ya. Apa kehendak Allah dalam hidupku? Aku bingung. Baca Alkitab aja enggak ya. Baca, udah diselamatkan, baca Alkitab. Karena apa? Itu adalah wahyu khusus. Nah, bentuk wahyu khusus itu apa? Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus Kristus dan Alkitab. Ya, Yesus Kristus dan Alkitab adalah wahyu khusus atau anugerah khusus. Maka waktu kita semakin berelasi erat dengan Kristus, semakin kita tahu kehendak Allah yang sejati. Mau tahu kehendak Allah? Doa ke Tuhan Yesus. Baca Alkitab. Tapi saya masih nggak tahu. Ya, masih nggak tahu kehendak Tuhan. Ya udah, caranya mudah. Bagaimana cari tahu kehendak Allah? Kehendak kamu dulu apa? Masa nggak tahu kehendak kamu sendiri ya? Lalu kalau nggak tahu kehendak Allah, udah cari tahu juga kehendak iblis apa. Kalau tahu kehendak diri apa, kehendak iblis apa, nanti kita akan lebih mudah untuk tahu, oh kehendak Allah itu mungkin berbeda dengan kehendak kita maupun kehendak iblis. Ya, itu cari tahu kehendak Allah itu dengan pertolongan dari Tuhan sendiri. Lalu Bapak Ibu saudara sekalian, saya tambahkan lagi ya. Satu lagi anugerah khusus yaitu adalah persekutuan orang kudus. Itulah kenapa Tuhan itu ingin kita menikah, bagi yang belum menikah ya. Menikah dengan seiman. Seiman, sepadan. Seiman, satu iman kepada Yesus Kristus, sepadan itu harus lawan jenis maksudnya ya. Bukan sesama jenis. Dua syarat ini. Mau menikah, satu iman. Kenapa? Karena kalau satu iman, kamu yang satu menjadi dua. Kamu yang tadi individualistis kehidupannya menjadi memikirkan kepentingan berdua. Ya, menjadi orang yang mementingkan kepentingan bersama. Nah, itu adalah pembentukan anugerah khusus di dalam pernikahan orang seiman. Ya, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi anugerah khusus ini juga adalah persekutuan orang kudus, yaitu apa? Komunitas orang Kristen. Ya, kita bisa sama-sama bergereja, sama-sama punya satu iman. Itu adalah pertumbuhan yang kuat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Saling menguatkan, saling mengasihi, dan saling melayani. Ya. Mari kita baca Efesus 2 ayat 8-10. Lihat slide saja Bapak Ibu. Ini adalah wujud dari anugerah khusus Tuhan ya. Efesus 2 ayat 8-10. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ini hanya karena kasih karunia Tuhan saja kita boleh diselamatkan. Dan setelah diselamatkan kita berbuat baik, melakukan pekerjaan baik. Yang ketiga Bapak Ibu saudara dalam menghayati anugerah Allah adalah
Mengucap syukur atas penderitaan karena Kristus. Ya, penderitaan karena Kristus kita mengucap syukur. Jadi yang pertama mengucap syukur atas anugerah umum, yang kedua mengucap syukur atas anugerah khusus, dan yang ketiga mengucap syukur atas penderitaan karena Kristus. Thomas Watson menjelaskan tentang makna penderitaan. Ini cuma penderitaan aja ya, bukan penderitaan karena Kristus. Kita perlu bedakan dua jenis penderitaan ini. Penderitaan, semua penderitaan. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua penderitaan ada untuk menguji ketulusan, menguji iman. Orang munafik dapat menjadi pemeluk agama yang sejati di masa kemakmuran. Dia akan baik-baik dengan orang yang menguntungkan dia. Tetapi orang Kristen akan bisa terus tetap dekat Allah di masa penderitaan, kesesakan. Ya, kita akan semakin genuine iman kita ketika menghadapi penderitaan. Apapun, baik sumbernya karena dosa kita sendiri, atau sumbernya karena Kristus. Gak masalah. Penderitaan itu ada, kita hadapi supaya memurnikan iman kita. Lalu Thomas Watson juga mengatakan penderitaan itu menambah anugerah dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menderita, kita kan anak Tuhan kan ya. Kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus kan ya. Ketika kita menderita, siapa sih yang paling sedih? Siapa sih yang paling ingin memeluk, mensupport kita? Bukan keluarga kita. Yang paling ingin memeluk, mensupport, menghibur itu Tuhan. Lewat apa? Lewat Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Maka Thomas Watson mengatakan penderitaan ada untuk menambah anugerah Roh Kudus. Roh Kudus itu hidup ya dalam hidup kita. Ketika kita sedih, dia berusaha menghibur kita. Ketika kita sedang dalam masalah, ayo kamu tidak boleh demikian. Ketika dalam dosa, Roh Kudus itu bekerja, jangan berdosa. Ya, bertobatlah. Anugerah paling subur berkembang di dalam tungku api permurnian. Anugerah dalam diri para orang kudus seringkali menyerupai api tersembunyi di dalam bara, dan penderitaan itu adalah kipas untuk memperbesar kobaran nyala api. Nah, Thomas Watson mengatakan bahwa penderitaan itu baik ya. Jadi dilihat dari sisi rohaninya. Secara fisik tentu penderitaan itu buruk, gak masalah. Penderitaan itu kita bisa katakan buruk, penderitaan itu kita bisa katakan baik. Ini orang Kristen. Ya, pada umumnya orang pasti katakan penderitaan ini buruk lah. Tapi bagi orang Kristen kita bisa katakan penderitaan itu baik. Karena apa? Dua hal ini. Menguji ketulusan, menambah iman, dan bahkan menambah anugerah Roh Kudus. Kita itu seperti api, terus yang ngipasin siapa? Yang ngipasin api supaya membakar lebih keras lagi, penderitaan. Ya, itu Thomas Watson mengatakan demikian. Orang Kristen memiliki penderitaan jenis khusus juga, yaitu apa? Penderitaan karena Kristus. Bila penderitaan pada umumnya saja, itu ada rencana yang baik yang Tuhan berikan pada kita, apalagi penderitaan karena Kristus. Mari kita sama-sama baca dari Matius 5 ayat 10-12, kita lihat slide-nya saja. 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Khotbah di bukit ini adalah khotbah ucapan bahagia. Dan Yesus memberikan daftar, kamu bisa berbahagia kalau kamu menderita karena Kristus. Karena kebenaran. Meskipun kamu difitnah, dicela, dihina orang, kamu bisa berbahagia karena sukacita itu Roh Kudus yang memberikan. Roh Kudus ada dalam hati kita, Roh Kudus bisa berduka cita. Betul? Betul. Roh Kudus dalam hati kita, Roh Kudus bisa bersukacita. Betul. Waktu kita menderita karena Kristus, Roh Kudus itu menguatkan kita. Ya, ada sukacita dari Roh Kudus, kamu bisa melayani Tuhan. Itu adalah sebuah kehormatan.
Ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau. Tentu ada tantangan di dalam memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kesulitan, tetapi memang kesulitan itu mendorong kita untuk semakin dewasa. Harga mengikut Yesus itu menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Yesus Kristus. Ada penderitaan ketika kita mengikut Yesus Kristus. Akan tetapi segala kesusahan itu yang memang harus ada, itu terjadi untuk membentuk kita semakin dewasa, semakin murni, dan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Inilah 3 hal yang kita bisa lakukan di dalam menghayati anugerah Allah. Ucap syukur atas anugerah umum yang Tuhan berikan kepada semua orang. Ya, saya sebut istilah ini dengan kita memiliki mata yang universal. Ya, perspektif Allah yang universal, kasihnya tuh kepada semua orang. Kita mengucap syukur atas kasih Allah yang universal ini. Yang kedua, kita mengucap syukur atas anugerah khusus yang Tuhan berikan pada kita. Ini adalah kacamata khusus. Ya, kita bisa melihat ada Tuhan bekerja secara khusus dalam hidup kita, tetapi tidak pada orang yang lain. Dan yang ketiga, kita mengucap syukur atas penderitaan yang kita alami karena Yesus Kristus. Bahkan kita menderita pun, satu sisi kita bisa mengucap syukur karena apa? Kita menggunakan mata elang, mata yang tajam melihat ini penderitaan, ada pesan Tuhan yang baik, ada rencana Tuhan yang baik, ada pertolongan Tuhan supaya kita semakin dewasa di dalam Yesus Kristus. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, Pendeta Ivan Kristiono pernah menjelaskan bahwa kekristenan biasanya bicara soal kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan orang Kristen. Menjadi orang Kristen memang harus ya jalankan tanggung jawab dan kewajiban kita. 10 perintah Allah, 2 perintah utama kita harus jalankan. Itu tugas orang Kristen yang utama. Ini memang harus demikian kita lakukan. Tetapi jangan lupa waktu kita anggap dan memahami hal tersebut sebagai tugas, tapi kita harus juga memperlakukan tugas tersebut itu sebagai undangan. Undangan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hadir di dalam ibadah ini, tugas atau undangan? Ya, perintah dari Tuhan atau undangan dari Tuhan? Kalau kita menganggap tugas, kita seringkali mungkin terpaksa ya. Wah, beban berat, tugas kok. Ya, siapa sih yang suka tugas? Daging ini pengennya tidur, ya, santai, ya, inginnya melakukan hobi. Tetapi perintah Tuhan itu yang terpenting dalam kehidupan kita, kita lakukan. Seringkali kalau kita menganggap itu tugas terus ya. Apalagi kalau ada orang yang sering melayani, misalkan liturgis lagi, singer lagi, pianis lagi. Loh, saya ini apa ini, budak gereja ya atau apa? Ya, budak korporat biasanya kan para pemuda bilangnya gitu ya. Kalau kebanyakan kerja ini kami budak korporat. Jangan lupa, itu juga adalah undangan Tuhan. Kalau undangan bisa kita tolak nggak? Undangan Bapak Jokowi bisa kita tolak? Waduh, pikir-pikir dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Undangan itu naturnya bisa ditolak. Pelayanan ini kita bisa tolak kok. Cuman kalau itu kehendak Tuhan, kita tolak, kita berdosa, gitu ya. Pelayanan bisa ditolak, ya. Pelayanan itu undangan kok, selain tugas ya, perspektif tugas. Pelayanan itu undangan. Wah, undangan apa? Memberkati kamu sendiri. Kamu akan mendapatkan sukacita dalam pelayanan. Capek, kerja juga capek kok. Nonton Netflix juga capek matanya ya. Ya. Main juga capek. Tapi kalau capeknya untuk Tuhan, bukankah itu hal yang berharga, Bapak Ibu Saudara sekalian? Menjadi orang Kristen memang wajib bekerja, melakukan perintah Tuhan. Tetapi menjadi orang Kristen juga adalah seolah-olah kita menerima undangan dari Raja. Aku mau pakai, layanilah aku. Oh, aku ini gak layak Tuhan. Aku ini seperti John Bunyan, aku ini miskin. Persembahan ke gereja Tuhan aja sedikit. Aku bisa apa sih? Nyanyi gak bisa. Ya. Ketemu orang malu. Aku punya apa sih Tuhan? Aku ini berdosa.
Aku banyak salah. Tuhan undang kita, tetap melayanilah. Justru dengan pelayanan kita akan semakin kudus, semakin bertobat. Jangan pikir bahwa, wah saya belum baik, belum kudus, belum jadi teladan. Saya pasti gak bisa melayani. Bukan. Polanya tuh tidak selalu kayak gitu. Polanya itu justru Tuhan undang. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan dosa-dosa itu. Dengan apa? Dengan anugerah khusus Tuhan di dalam pelayanan kepada Kristus. Kekristenan bukan bicara soal kewajiban melulu, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Tapi bicara soal undangan Tuhan. Ayo, mau dapat berkat Tuhan, mau dewasa di dalam Kristus, mau hidup lebih baik, mau hidup sukacita dalam Kristus, mau melakukan firman, datanglah kepadaku. Yesus berkata, yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu saudara sekalian, seharusnya kekristenan itu menjadi hal yang positif dan hal yang menarik. Orang yang tahu hal itu positif dan menarik pasti akan mendekatinya. Karena apa? Kekristenan menjadi hal yang positif dan menarik karena grace of God. Karena anugerah Tuhan. Itulah yang membuat kekristenan menarik. Kalau bicara soal tuntutan-tuntutan agama lain, lebih banyak tuntutannya, ya. Puasa sebulan lebih, harus botakin kepala, ya. Harus pakai jubah tertentu. Mereka lebih banyak tuntutan daripada kita. Harus baca buku, mungkin kita baca buku juga malas, ya. Mereka untuk pelayanan harus baca buku 10 buku dulu baru bisa masuk ke pelayanan. Wah, mengerikan sekali ya tuntutan agama-agama itu. Tetapi kekristenan itu bicara soal kerelaan. Kamu ngerti anugerah Tuhan. Kamu hayati anugerah Tuhan. Kamu ambil keputusan melayani Tuhan. Kamu ambil keputusan melayani sebagai guru sekolah minggu. Melayani sebagai paduan suara. Melayani sebagai seseorang yang mengabarkan Injil. Karena apa? Anugerah Tuhan. Sukarela. Orang yang menyadari anugerah Tuhan akan sangat memahami firman Tuhan yang berkata seperti ini. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ya, kalau kita sadari anugerah Tuhan begitu limpah, memberi apa sih susahnya? Tuhan sudah banyak anugerah kepada saya. Ya, memberi, tidak selalu dengan materi Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi dengan hati, dengan apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa kita lakukan untuk Tuhan. Mari kita menghayati anugerah Allah ini seumur hidup kita. Mari kita ingat sepanjang tahun ini begitu banyak anugerah Tuhan di depan kita. Kita mengucap syukur atas anugerah umum, anugerah khusus, bahkan penderitaan yang umum maupun penderitaan karena melayani Kristus. Mari kita menutup khotbah ini dengan membaca 1 Korintus 15 ayat 10, ada di slide ya. Ini adalah pengakuan iman dari Rasul Paulus tentang anugerah Allah. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Begitu banyak Tuhan anugerah Engkau yang sudah Tuhan berikan pada kami. Anugerah yang limpah di dalam anugerah umum. Kami boleh menikmati hidup yang Tuhan berikan. Kami boleh juga menikmati alam ciptaan Tuhan. Dan juga ada hati nurani dalam hati kami yang menolong kami hidup lebih baik. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan yang begitu limpah dalam hidup kami. Untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami, untuk gereja Tuhan. Bersyukur untuk anugerah khusus di dalam Yesus Kristus dan di dalam Alkitab yang boleh kami miliki dalam hidup kami, yang boleh senantiasa menuntun kami melakukan kehendak Allah, yang senantiasa menuntun kami melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, dan yang menuntun kami untuk bisa melakukan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Juga bersyukur Tuhan untuk segala penderitaan yang kami alami, baik penderitaan yang karena dosa-dosa kami. Ampuni Tuhan atas dosa kami dan berikan kami pertobatan. Ataupun juga karena kami adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh justru kami menderita.
Kami juga mau berterima kasih karena hal tersebut membentuk iman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami boleh terus dipenuhi anugerah Tuhan dan hidup penuh kasih dan hidup penuh dengan pemberian kepada sesama kami dan juga memberikan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami, kepada banyak orang. Tolonglah kami yang lemah dan berdosa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.